Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani mudaku. Kembali lagi di channel Tani Mudaku ya. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Hari ini sesuai dengan janji saya di video saya terakhir ya, saya akan mereview apakah benar saya tidak melakukan eh, pemodalan ataupun saya bertani itu benar-benar tanpa modal gitu kan, apa benar enggak gitu kan. Ini saya akan mereview bahwa ya saya benar bertani itu benar-benar tanpa modal. Saya akan mereview di lahan ke-6 yang saat ini usianya itu sebentar teman-teman, spidolnya kelupaan ya. Saat ini usia tanaman itu lahan ke-6 ya, lahan ke-6 yang saat ini usianya tuh 14 HST teman-teman ya. 14 HST teman-teman usianya saat ini. Kemarin di 12 HST baru saya lakukan pengkocoran pertama ya, pengkocoran pertama dan juga spray pertama. Oke, saya akan mereview bahwa sistem tanam ataupun sistem garap yang saya lakukan adalah sistem memang 100% ya, 100% itu modal dari owner ya, dari owner. Nah, kenapa modalnya dari owner? Karena memang sebelum saya melakukan penggarapan ya, saya memang sudah memberikan RAB dulu ya, rancangan untuk pembiayaannya berapa, modal untuk beli pupuk, modal untuk beli benih dan pengolahan lahan itu saya kasih RAB dulu, rancangan anggarannya. Nah, setelah itu baru saya kasihkan tuh RAB-nya ke sisi pemilik lahan. Awalnya ketika saya tawari, saya mau menggarap Bu, Kak ataupun Ibu ya, pada saat itu saya ibu-ibu kebetulan, saya mau nggarap tapi modal dari ibu semua gitu kan. Awalnya dia nggak mau gitu kan, tapi saya kasih opsi kan, kasih opsi bahwa walaupun modal dari ibu semua tapi modal saya akan kembalikan 100% ketika nanti panen. Nah dari situlah baru si pemilik ini agak tergugah gitu kan, wah berarti saya nggak rugi nih kalau misalkan modal dikembalikan dan nanti hasilnya dibagi dua lagi kalau ada untungnya gitu kan ya, kalau ada untung. Jadi misalkan ya teman-teman ya, modal kemarin itu saya mintai modal ke sisi owner itu 1 juta 1 juta 100 ya, 1 juta 100 ya. 1 juta 100 ini untuk apa aja ya teman-teman ya. Satu itu untuk beli benih ya, terus yang kedua itu untuk beli pupuk ya, pupuk kan juga ada Ponska dan urea ya. Ya, terus yang ketiga ada insektisida, yang keempat ada pupuk tambahan ya, ada NPK 1616, terus ada pupuk gandasil daun dan buahnya gitu, gandasil daun dan juga gandasil buah ya. Jadi saya minta uang itu kemarin itu 1.100.000 ya, dari mulai untuk pengolahan lahan ya, ini juga ada olahan ya, olahan ya. Jadi olah lahan itu kemarin ini saya pindah ya teman-teman ya, saya pindah ya, saya pindah teman-teman. Modal itu 1 juta ya, 1.100.000. Modal 1.100.000 ini meliputi dari untuk olahan, gepuk palir, dan juga untuk beli pupuk dan lain sebagainya. Tentunya untuk pemodalan itu saya kasihkan RP segitu dan uang dikasihkan ke saya. Terus saya langsung belanjakan. Kebetulan belanja itu lewat online teman-teman, lewat beli di Shopee gitu kan, untuk produk-produknya. Nah setelah datang baru saya konfirmasi ini sudah siap nih untuk barang-barangnya, tinggal kita nunggu untuk penanamannya ya. Ya, alhamdulillah ketika barang datang itu besok harinya itu langsung gerimis teman-teman, sore hari gerimis tapi nggak lebat gerimisnya. Terus hari kedua juga gerimis, gerimis lagi di hari kedua. Hari kedua itu saya cek kadar tanahnya karena kan jam 5 sore saya coba ngecek karena gerimisnya dari jam 2 sampai jam 4. Jam 5 sore saya cek kadar tanah itu udah dingin ya, udah dingin, tanahnya udah nggak menguap lagi ya panasnya. Besoknya ya di hari ketiganya saya bawa benih ya, saya bawa peralatan untuk nanam, padahal saya nggak niat nanam saat itu. Saya cuma mau ngecek kadar tanahnya udah dingin apa belum gitu kan, udah nggak menguap bahasanya seperti itu. Ternyata pas saya cek udah bagus nih,
tanahnya nih udah nggak menguap lagi, langsung saya tanemin tuh di hari ketiganya. Hari ketiga saya tanami, hari keempat setengah hari juga saya tanami lagi. Berarti saya kerja di hari itu berarti setengah hari dua kali setengah hari lah, 2 kali setengah hari gitu ya. Setelah ditanam alhamdulillah saya ceknya itu ya, jadi ceknya itu di 5 hari, 5 sampai 7 hari. Kemarin itu saya ngecek itu 5 6 7 ya, 5 6 7 saya datang, datang ke lahan ya, 5 sampai 6 7 lahan. 5 itu saya memastikan bahwa benih ini dia keluar dari tanah ya, karena biasanya 4 sampai 5 hari itu udah nyongok bahasanya nyongok itu udah keluar dari tanah. Kalau nggak 5 ya 6 hari, 6 hari itu udah nyongok. Kalau 7 hari itu udah pasti udah keluar. Memastikan bahwa benih itu keluar dari tanah. Kalau udah keluar dari tanah berarti udah bagus nih, dalam artian kita cek nih seluruh lahan. Kalau udah keluar dari tanah berarti persentase hidupnya itu berapa gitu kan. Kemarin itu persentase hidupnya itu 98% teman-teman, 98%. Bagus, kalau menurut saya sangat bagus. Dari benih yang saya beli itu, jumlah benih kalau sesuai di takaran kemasan itu kan satu bungkusnya sekitar 1750 ya, 1750 ini dikalikan 3 ya, 3 benih. Tapi ini enggak habis ya teman-teman, kemarin habis benihnya itu paling sekitar 5000 benihan, 5000 benih, habis benihnya sekitar 5000 ya. Lah dari 5000 benih ini alhamdulillah 98% ini hidup ya. hidup sampai keluar dari tanah, itu saya sudah tenang. Terus di apa namanya, di 12 HST ya, di 9 HST saya lihat ya, di 9 HST ya, 9 HST saya lihat tanaman itu sudah mulai ada yang patah. Patahnya itu karena satu bisa karena belalang, kedua bisa karena ulat krayak ya. Tapi kalau saya yang lihat itu karena belalang ya, karena belalang itu ada yang patah, sehingga di 9 HST ini sudah ada serangan belalang. Ini harus segera ditanggulangi dengan insektisida, baik itu sistemik maupun racun kontak. Akhirnya di 12 HST saya lakukan penyepraian sekaligus kocor gitu teman-teman. Itu kenapa saya mengkocor itu 12 HST enggak 14 HST, karena sudah ada warning dari belalang nih, kalau dibiarin malah nanti makin banyak yang patah, nanti mengurangi nih sisi ini 98%-nya malah gitu kan. Nah, alhamdulillah sudah tertanggulangi ya. Jadi model yang garapan yang saya lakukan ya teman-teman, ini saya hapus ya, saya hapus dulu ya, ini saya untuk mudah saya tidak akan hapus ya. Ini 98%. Oke. Sistem garap yang saya lakukan adalah ada 3 sistem teman-teman, ada 3 sistem ya garapnya sini ya. Yang pertama itu model 50-50, yang kedua itu 100%, yang ketiga itu lanyah ya. 50-50 ini adalah model saya kasih 50, owner juga 50, nanti kita garap lahan bareng, hasilnya kita bagi 50-50 juga gitu kan. Kalau yang 100% ini modal dari owner semua ya, nanti kalau panen modal dikembalikan ke owner. Nah terus kok mau seperti itu, bahasanya kok mau ya, karena untuk yang sistem garap ini ada yang namanya tanaman primer ya, ada namanya tanaman secondary ya. Secondary, primer ini adalah jagung ya yang saya tanam, secondary-nya ini adalah tanaman ubi biasanya, kalau saya pakainya ubi jalar. Jadi kalau jagung ini memang saya modelnya saya kembalikan, kalau ubi jalar ini saya modelnya titip tanam ya, titip tanam. Jadi 80% itu model hasil untuk saya, 20%-nya untuk owner gitu. Jadi lebih menguntungkan ya 100% dari owner ini. Ada sistem lainnya itu saya memberikan modal sendiri ya. Nanti kalau digarap berapa kali panen, biasanya 2 kali panen itu hasil buat saya sendiri, tapi modal 100% saya keluarin sendiri ya, dari mulai pengolahan lahan, dari mulai benih dan lain sebagainya, itu uang dari saya sendiri, dan nanti hasilnya buat saya sendiri. Tapi yang sistem lainnya ini masih kadang saya sedikit keberatan di soal pengolahan lahannya, karena kebanyakan yang ditawarkan ke saya itu tanaman rumput liarnya setinggi saya setinggi saya. Jadi untuk pengolahan lahan itu butuh berjuta-juta ya. Jadi saya kadang masih skip untuk yang sistem lanyah, walaupun ini
hasilnya untuk saya semua gitu. Saya lebih mementingkan yang 100% modal dari owner, nanti modalnya dikembalikan ke sisi owner gitu teman-teman ya. Itu sistem garap yang saya lakukan saat ini. Oke, saya informasikan ke teman-teman ya bahwa yang tempat yang saya lakukan review ini, yang saya duduk di sini adalah lahan ketiga saya ya. Saat ini usianya 37 HST ya. Di 40 HST insya Allah saya akan melakukan pemupukan dengan pupuk grandul ya. Pupuk grandul, kenapa saya menggunakan pupuk grandul? Karena pupuk grandul ini dia penyerapannya lama, juga nutrisinya juga akan bahasa sini itu mipel teman-teman. Bahasa sini itu penyerapannya mepel. Jadi saya berharap dengan pupuk granul ini sampai dengan dia akan menuju ke panen masih ada nutrisinya di dalam tanah gitu. Kalau pupuk kocol satu jam 2 jam sudah bisa terserap oleh tanaman. Kalau pupuk granul mungkin bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu. Bahkan kemarin saya lihat di tanaman di ini menghadap ke ini berarti menghadap ke timur ya teman-teman. Di sebelah barat ya, di sebelah barat di sebelah barat, di sebelah timur, ini menghadap ke barat ya berarti. Itu ada tanaman yang umurnya hampir sama di angka 30, berarti kan 37, berarti ini 34 ST. 34 ST. Ini kemarin saya lihat menggunakan sistemnya pupuk granul semua, tapi kalau yang saya nilai ini pertumbuhannya kurang ya. Karena pupuk granul itu lama penyerapannya, dan juga kebanyakan malah ketika musim panas dia akan menguap ya, menguap. Walaupun memang dia bertahan lama, tapi penyerapannya cukup lama gitu teman-teman. Makanya untuk yang pupuk ketiga ini saya menggunakan pupuk grandul karena biar penyerapannya lama juga bertahan lama gitu. Penyerapan lama tapi bertahan lama sampai nanti menuju ke masa panen gitu teman-teman. Oke, mungkin review untuk bertani tanpa modal ya di lahan ke-6 ini saya cukupkan ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum like, share, dan subscribe, ayo dibantu like, share, dan subscribe. Jangan lupa dibunyikan loncengnya agar teman-teman bisa tahu update terbaru, karena setiap kali saya menggarap lahan pasti saya dokumentasikan sebagai bahan pembelajaran buat saya, yang pertama, yang kedua sebagai bahan evaluasi apakah ada yang kurang nih dari racikan yang saya buat gitu ya teman-teman ya. Karena kan kalau saya berprinsip bahwa tanaman itu akan memakan ya unsur hara ataupun nutrisi sesuai dengan kebutuhan dia ya. Kalau terlalu banyak kita kasihkan pupuk kimia ke dalam tanah, bukan, memang tanamannya mungkin akan subur tapi tanah juga akan rusak, itu yang disayangkan. Makanya tadi ya teman-teman ya, saya bawa pH meter ya, bawa pH meter. Tadi saya sudah ngecek ya di lokasi tanah sini ya, pH meter di sini tuh pas saya menggarap lahan ini pH-nya itu lumayan, dibilang jelek enggak, dibilang bagus enggak, 5,9 ya. Dan saat ini sudah berapa pH meternya, kalau teman-teman percaya atau tidak percaya, itu adalah 6,8, sangat bagus. Makanya tanaman di sini itu tumbuhnya serempak, besar batangnya serempak ya. Adapun eliminasi dari ulat dayak, dari serangan bulai itu tidak terlalu signifikan ya. Tidak terlalu banyak. Karena apa? Nutrisi dalam tanah sudah sangat mencukupi. 6,8 itu sudah sangat bagus teman-teman untuk pH tanah. Jadi kita nambahin pupuk kimia itu secukupnya saja, nggak terlalu dominan gitu, agar unsur tanahnya itu tetap bagus ya. Karena kan tanah tetap butuh unsur kimia, tapi tetap juga jangan terlalu banyak gitu teman-teman. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel Tani Mudaku, ayo subscribe, kita sharing bareng di sini. Barangkali ada ilmu yang lebih jos lagi, lebih bermanfaat lagi, ataupun lebih bagus lagi mengenai racikan pemupukan, ayo di sharing di komentar ya, di sharing di komentar. Ceritakan teman-teman itu cara pemupukan seperti apa, barangkali bisa menjadi bahan pembelajaran buat saya. Nanti saya juga akan lakukan dengan teknik yang teman-teman lakukan gitu. Oke teman-teman, ini sudah mendekati pukul setengah 6 sore. Kebetulan saya tadi membuat video ini sekitar jam 5 sorean ya. Ini matahari sudah mulai meredup ke bawah ya, dan semoga ini menjadi pembelajaran buat saya dan teman-teman ya. Ayo kita bertani yang di perantauan, kita bertani generasi milenial, generasi Z ya,
Kalau mau bertani, ayo bareng-bareng bertani dengan saya semuanya. Cukup sekian ya teman-teman untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam tani mudaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.